Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan tafsir Al-Quran yang beranggotakan saya sendiri, Nizamul Kausar dengan NIM 096 dan teman saya. Perkenalkan, saya Zidan Daustirta, NIM 140. Saya Faranza Arfianto dengan NIM 99. Kali ini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan lewat Zoom. Lanjut. Kali ini kita akan membahas poin-poin pembahasan. Yang pertama adalah makna tafsir Al-Quran, yang kedua tafsir Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus pada masa Khalifah, pada masa sahabat dan tabiin, terus masa pembukuan atau takwin, terus pada masa modern atau masa kontemporer pada zaman sekarang, dan kita menjelaskan tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Makna tafsir Al-Quran itu sendiri adalah Al-Quran merupakan wahyu ilahi bagi Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Tafsir Al-Quran adalah usaha intelektual dan spiritual untuk menginterpretasikan dan menjelaskan makna eh, Al-Quran, kitab suci dalam agama Islam. Tafsir ini mencakup penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukumnya, pesan moral, serta konteks sejarah dan budaya di balik ayat-ayat tersebut. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang tujuan utama tafsir Al-Quran adalah untuk membantu umat Muslim memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir Al-Quran juga memainkan peran penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks tentang moralitas, hukum, HAM, dan tantangan sosial yang dihadapi oleh umat Muslim. Lanjut. Tafsir Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW sebagai pada masa hidupnya, Nabi Muhammad SAW memainkan peran utama dalam menjelaskan dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran. Ini terdapat pada surat Al-Qalam, menyebutnya sebagai pemilik akhlak yang agung. Yang pertama adalah pada masa hidupnya, Nabi Muhammad SAW memainkan peran utama dalam menjelaskan dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran, dan itu terdapat pada surat Al-Qalam ayat 68, menyebutnya sebagai pemilik akhlak yang agung. Yang pertama, Rasulullah memberikan penjelasan kepada para sahabat tentang beberapa ayat Al-Quran. Sebagai contoh, Uqbah bin Amir mencatat bahwa dia pernah mendengar Rasulullah menyampaikan penafsiran tentang ayat dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi. Surat Al-Anfal ayat 60 dengan menjelaskan bahwa dalam menjelaskan bahwa dalam konteks ayat tersebut adalah kekuatan merujuk kepada kemampuan memanah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah para sahabat menunjukkan antusiasme luar biasa dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulami melaporkan bahwa sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya tidak hanya mempelajari 10 ayat Al-Quran sekaligus, tetapi mereka juga menekankan pentingnya mengamalkan ilmu dan praktik-praktik yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Mereka menganggap pembelajaran Al-Quran sebagai sebuah kewajiban untuk belajar ilmu dan mengaplikasikannya secara bersamaan. Yang ketiga adalah Rasulullah melarang keras untuk menulis catatan pribadi tentang ajaran-ajarannya selain dari Al-Quran. Larangan ini adalah untuk menjaga kesucian dan keteguhan teks Al-Quran. Dalam perkataan Abu Sa'ad Al-Khudri, Rasulullah menyatakan bahwa tidak ada izin mencatat atau menuliskan apapun yang bukan bagian dari Al-Quran. Dan jika ada yang melanggar larangan ini, tulisannya harus dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sah.
penyebaran informasi tentang ajaran-ajaran Nabi dan mencegah penyalahgunaan nama Nabi dalam penulisan yang tidak benar. Dengan ancaman bahwa pelaku yang sengaja berdusta akan mendapatkan hukuman di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lanjut. Tafsir Al-Quran pada masa khalifah. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar, yang kedua Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saya jelaskan yang Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu. Eh, Khalifah Khalifah Abu Bakar mengambil langkah awal dalam perkembangan ulumul Quran dengan mendorong pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Langkah ini diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dijalankan oleh Zaid bin Sabit, bertujuan untuk menjaga integritas dan menghindari kehilangan teks Al-Quran. Mereka menyadari pentingnya catatan tertulis wahyu Allah. Yang kedua adalah Utsman, adalah menyatukan seluruh umat muslim pada satu mushaf standar, dikenal sebagai mushaf imam. Proses ini yang dikenal sebagai Ar-Rasmul Utsmani, merujuk pada Utsman bin Affan dan menstandarisasi teks Al-Quran. Salinan mushaf ini juga disebarkan ke berbagai wilayah. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, langkah-langkah untuk mengembangkan kaidah tata bahasa atau nahwu, menetapkan pengucapan yang benar dan pedoman tentang harakat dalam Al-Quran diambil. Ini membuka jalan bagi perkembangan ilmu Irabil Quran yang berhubungan dengan aturan tajwid dan bacaan yang tepat dari Al-Quran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Zidan. Nah, selanjutnya adalah tafsir Al-Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Banyak para sahabat yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Namun demikian yang terkemuka di antara mereka, sebagaimana kata Al-Suyuti dalam Al-Itqan, hanya ada 10 orang, yaitu Khulafa Al-Rashidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abi Musa Al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Di antara mereka, yang paling banyak diterima tafsirnya dari kalangan Khulafa Al-Rashidin ialah Ali bin Abi Thalib, sedangkan yang paling banyak diterima tafsirnya dari bukan kalangan Khulafa Al-Rashidin ialah Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Keempat sahabat ini mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas dalam bahasa Arab. Setelah periode sahabat dan tabi'in, perkembangan tafsir Al-Quran mengalami kemajuan penting seiring dimulainya pembukaan terhadap hadis Nabi SAW pada masa akhir dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Proses ini didorong oleh kebijakan penguasa khalifah pada saat itu. Tafsir Al-Quran pada masa pembukuan Tadwin. Perkembangan tafsir Al-Quran selama masa pembukuan memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu pembukaan tafsir dari riwayat hadis, sahabat, dan tabi'in, penyusunan tafsir berdasarkan susunan ayat, karya tulis terpisah mengenai Al-Quran, dan pembukuan ilmu Al-Quran. Selanjutnya adalah tafsir Al-Quran pada masa pembukuan Tadwin. Secara umum, perkembangan tafsir Al-Quran pada masa pembukuan Tadwin dapat diklasifikasikan menjadi 5 periode yang mencerminkan perkembangan dalam penyusunan tafsir. Periode pertama dimulai pada zaman Bani Muawiyah dan awal zaman Abbasiyah. Tafsir masih terkait dengan bagian dari hadis yang sebelumnya yang telah dibukukan. Periode kedua, tafsir telah dipisahkan dari hadis dan disusun dalam buku-buku terpisah. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran ditempatkan di bawah ayat yang bersangkutan dengan mencantumkan sanad atau rantai perawi masing-masing penafsiran hingga ke Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Pada periode ketiga, tafsir mencatat pendapat para ulama tanpa menyebutkan nama individu yang berkontribusi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membedakan antara tafsir yang didukung oleh sanad yang kuat atau lemah. Periode 4, terdapat pengaruh buku-buku terjemahan dari luar Islam dalam pembukuan tafsir. Ini juga merupakan periode di mana spesialisasi dalam tafsir Al-Quran berdasarkan bidang ilmu muncul di kalangan para mufasir. Periode 5, tafsir disusun berdasarkan topik tertentu sesuai dengan disiplin ilmu tertentu, seperti tafsir berdasarkan hukum nasih wa mansukh atau ayat yang menggantikan atau dicabut oleh ayat lain, asbabun nuzul atau sebab turun-turunnya ayat,
atau ahkam Al-Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran. Lanjut ke perkembangan tafsir Al-Quran berikutnya, yaitu pada masa modern atau kontemporer. Pada masa ini, tafsir Al-Quran terus berlanjut dengan berbagai pendekatan dan paradigma baru dalam penulisan metode atau cabang ilmu Al-Quran yang lebih spesifik. Sebagian kalangan melihat tafsir kontemporer sebagai penyegaran dan kemajuan dalam perkembangan tafsir Al-Quran, karena pendekatan ini cenderung lebih kritis, objektif, dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Ini berarti bahwa tidak ada lagi otoritarianisme dalam penafsiran dan semua hasil tafsir dapat dipertanyakan. Lanjut. Next ya. Pada masa kontemporer ini, tafsir Al-Quran memiliki beberapa poin penting atau karya. Yang pertama yaitu pendekatan kritis. Yang kedua, respon terhadap isu-isu kontemporer atau isu-isu yang sedang hangat diperbicarakan. Yang ketiga, ada integrasi disiplin ilmu. Jadi seperti sekarang ada ilmu filsafat dan lain-lain. Kemudian dialog dan diskusi, kemajuan dalam metode penulisan, penggunaan akal, dan perubahan dalam penulisan tafsir. Perkembangan tafsir Al-Quran pada masa kontemporer menghadirkan pendekatan baru yang lebih kritis dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Islam sendiri pada prinsipnya tidak menentang kemajuan ilmu pengetahuan, karena Islam mendorong penggunaan akal sebagai salah satu anugerah tertinggi manusia. Pada awalnya, banyak pemikiran dalam tafsir Al-Quran pada abad ke-18 hingga ke-20 masih merujuk pada kitab-kitab masa sebelumnya seperti Al-Zamakhsyari, Fakhruddin Al-Razi, dan Ibnu Katsir. Ini menunjukkan bahwa tradisi tafsir Al-Quran memiliki kontinuitas yang kuat dan luas. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu masuk ke metodologi penafsiran Al-Quran. Jadi di sini ada 4 metode. Yang pertama metode ijmali, metode tahlili, muqarin, dan metode ma'udui atau tematik. Lanjut. Metode ijmali. Metode ijmali ini adalah cara untuk memahami Al-Quran secara singkat dan global tanpa menjelaskan detail yang panjang. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu kemudahan pemahaman, terutama bagi pemula, serta kebebasan dari penafsiran yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi metode ini, cara memahami Al-Quran ini secara singkat, jadi tidak secara menyeluruh dan detail. Dan kelemahannya yaitu tidak dapat membuat pemahaman Al-Quran menjadi parsial karena tidak memberikan penjelasan yang mendalam. Ayat-ayat yang global atau samar mungkin kehilangan konteksnya tanpa penjelasan lebih rinci. Selain itu, metode ini tidak memberi ruang untuk analisis yang mendalam, sehingga tidak cocok untuk orang yang mencari pemahaman yang lebih detail. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu metode tahlili. Metode tahlili ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam. Metode ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks naskah, bahasa, serta aspek-aspek lain yang ada dalam ayat-ayat yang ditafsirkan. Nah, kelebihan dari metode tahlili ini adalah fleksibilitasnya dalam mengakomodasikan berbagai pandangan dan pemikiran tafsir yang beragam. Metode ini memungkinkan para mufasir untuk menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian mereka. Kelemahannya seperti membuat penafsiran Al-Quran dapat menjadi subjektif dan mengarah pada tafsir yang terfragmentasi. Selain itu, metode ini dapat membuka pintu masuk untuk memasukkan elemen-elemen asing seperti kisah Israiliyat yang tidak sesuai dengan pemahaman yang benar dari Al-Quran. Lanjut.
Yang selanjutnya yaitu metode Muqorrim. Jadi metode Muqorrim ini adalah metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada perbandingan atau komparasi antara ayat-ayat Al-Quran. Jadi diperbandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dalam metode ini, sekelompok ayat yang berbicara tentang suatu masalah atau tema dianalisis secara mendalam dengan membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara ayat dengan hadis. Kelebihan metode ini antara lain yaitu ruang lingkupnya yang luas, toleransi terhadap berbagai pendapat, informasi tentang berbagai pendapat, dan mengkaji berbagai ayat dan hadis. Kelemahan metode tafsir Al-Muqorrim ini, yang pertama yaitu tidak cocok untuk pemula, seperti metode yang sebelumnya dibahas tadi. Kemudian kurang praktis dalam menjawab masalah sosial, dan lebih menelusuri penafsiran yang ada. Jadi lebih menelusuri terhadap penafsiran yang dulu. Lanjut. Yang terakhir yaitu metode Maudhu'i atau metode tematik. Kelebihan dari metode tematik ini, yang pertama, makna metode tematik ini yaitu pendekatan yang berfokus pada tema atau topik tertentu yang ada dalam Al-Quran. Kelebihan metode tematik ini, yang pertama yaitu menjawab tantangan zaman, yang kedua praktis dan sistematis, lalu dinamis, dan yang terakhir membuat pemahaman menjadi utuh. Yang selanjutnya, kekurangan dari metode tematik ini yaitu memenggal ayat Al-Quran dan membatasi pemahaman ayat. Jadi kenapa ayat ini dipenggal dan dibatasi? Karena balik lagi bahwa metode tematik ini bergantung kepada satu tema atau satu topik. Jadi tidak secara menyeluruh terhadap suatu ayatnya. Kesimpulan dari pembahasan tafsir Al-Quran dan perkembangan serta metodologinya yaitu tafsir Al-Quran telah mengalami evolusi penting dari awal Islam hingga masa kontemporer. Awalnya penafsiran didasarkan pada ajaran langsung Nabi kepada sahabat, kemudian tafsir dibukukan pada abad kedua Hijriah oleh ulama terkenal, dan di era modern ini tafsir lebih terbuka terhadap isu-isu global seperti demokrasi dan kesetaraan gender. Paradigma tafsir menjadi lebih kritis dan integratif, mencerminkan upaya umat Islam untuk memahami Al-Quran dalam konteks zaman yang terus berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.